Kedekatan dengan pasokan tenaga kerja berkualitas dengan cukup penting dalam banyak bisnis, terutama yang padat karya. Perusahaan perlu mempertimbangkan ketersediaan jenis tenaga kerja tertentu dan apakah diperlukan keterampilan khusus. Beberapa perusahaan seperti yang mencari pekerjaan jalur perakitan ingin berada di dekat pemasukan tenaga kerja. Pertimbangan masyarakat. Keberhasilan suatu perusahaan di suatu lokasi dapat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan tersebut diterima oleh masyarakat setempat. Banyak komunitas menyambut bisnis baru, memandangnya sebagai sumber pendapatan pajak dan peluang pekerjaan, dan sebagai kontribusi bagi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Namun, masyarakat tidak menginginkan adanya usaha yang menimbulkan polusi, kebisingan, dan lalu lintas. Kemudian masalah kualitas hidup. Faktor penting lainnya dalam keputusan lokasi adalah kualitas hidup yang ditawarkan lokasi tertentu kepada karyawan perusahaan. Faktor ini juga bisa menjadi penting di masa depan ketika bisnis merekrut karyawan berkaliber tinggi. Kualitas hidup mencangkup faktor-faktor seperti iklim, gaya hidup yang diinginkan, sekolah yang baik, dan tingkat kejahatan yang rendah. Pertimbangan lokasi. Untuk lokasi tertentu mencangkup faktor-faktor yang seperti biaya utilitas, pajak, pembatasan zonasi, kondisi tanah, dan bahkan iklim. Faktor-faktor ini tidak perlu berbeda dari yang dipertimbangkan saat membeli rumah atau banyak bangunan. Sebagaimana kebanyakan pemilik rumah menganggap pembelian mereka sebagai investasi, begitu pula bisnis. Kemudian globalisasi. Globalisasi adalah proses menemukan fasilitas di seluruh dunia. Selama 1 dekade terakhir telah menjadi tidak hanya tren tetapi fakta cara melakukan bisnis. Teknologi seperti fax, email, konferensi video, dan pengiriman dalam semalam telah membuat jarak menjadi kurang relevan dibandingkan sebelumnya. Pasar dan persaingan semakin global. Untuk bersaing secara efektif berdasarkan biaya, banyak perusahaan harus memperluas operasi mereka untuk memasukkan sumber pasokan global. Faktor selain jarak menjadi penting dalam pemilihan lokasi geografis. Keuntungan globalisasi. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk memperluas operasi globalisasi secara global. Namun, yang utama adalah memanfaatkan pasar luar negeri. Permintaan akan barang-barang impor tumbuh pesat dan pasar-pasar ini menawarkan arena persaingan baru. Selain itu, menempatkan fasilitas produk luar negeri mengurangi stigma yang terkait dengan pembelian impor. Kekurangan globalisasi. Meskipun ada keuntungan dari globalisasi, ada juga sejumlah kelemahan yang harus dipertimbangkan perusahaan. Risiko politik bisa menjadi besar, terutama di negara-negara dengan pemerintah yang tidak stabil. Misalnya, selama periode kerusuhan politik, sebuah perusahaan mungkin disita teknologinya. Pemerintah asing juga dapat memberlakukan pembatasan tarif pada industri tertentu dan peraturan daerah khusus dipatuhi. Lanjut. Masalah yang perlu dipertimbangkan. Dalam lokasi secara global, perusahaan tertarik ke lokasi asing untuk mengambil keuntungan dari pasar luar negeri. Pemasok atau tenaga kerja yang lebih murah, dan sumber daya alam seperti tembaga, aluminium, dan kayu. Namun, ada banyak untuk dipertimbangkan saat mencari lokasi global secara global. Salah satu masalah tersebut adalah pengaruh budaya yang berbeda.
Peringkat faktor. Prosedur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi beberapa lokasi alternatif berdasarkan sejumlah faktor terpilih. Langkah-langkah berikut digunakan untuk mengembangkan peringkat faktor. Langkah 1. Identifikasi faktor dominan. Misal kedekatan dengan pasar, akses, persaingan, dan kualitas hidup. Kedua, tetapkan bobot pada faktor-faktor yang mencerminkan kepentingan masing-masing faktor relatif terhadap faktor lainnya. Jumlah bobot ini harus 100. Langkah 3. Pilih skala untuk mengevaluasi setiap lokasi relatif terhadap setiap faktor. Skala yang umum digunakan adalah skala 5 poin, dengan 1 berarti buruk dan 5 sangat baik. Langkah 4. Evaluasi setiap alternatif terhadap setiap faktor. Menggunakan skala yang dipilih, yang unggul berdasarkan kualitas hidup mungkin mendapatkan 5 untuk itu faktor. Langkah 5. Untuk setiap faktor dan setiap lokasi, kalikan bobot per faktor dengan skor untuk faktor tersebut, dan jumlahkan hasilnya untuk setiap alternatif. Ini akan memberi Anda skor untuk setiap alternatif berdasarkan cara Anda menilai faktor dan cara Anda membobotkan setiap faktor di setiap langkah-langkah dalam mengembangkan model jarak beban. Langkah 1. Identifikasi jarak. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jarak antara lokasi. Sangat mungkin untuk menggunakan jarak tempuh yang sebenarnya antar lokasi. Langkah 2. Identifikasi beban. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi beban lokasi. Notasi digunakan untuk menunjukkan beban antara lokasi I dan J. Langkah ketiga, hitung skor beban. Jarak untuk setiap lokasi. Selanjutnya, kita menghitung skor beban jarak untuk setiap lokasi dengan mengalihkan beban I dengan jarak D. Saya ulangi, jarak untuk setiap lokasi. Selanjutnya, kita menghitung skor beban jarak untuk setiap lokasi dan mengalihkan beban I dengan jarak D. Model jarak beban adalah prosedur untuk mengevaluasi alternatif lokasi berdasarkan jarak, dan yang akan diukur dapat berupa kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok atau sumber daya lain, atau kedekatan dengan fasilitas lain yang dianggap penting. Pendekatan pusat gravitasi. Cara mudah untuk melakukannya adalah melalui dengan menguji lokasi di pusat gravitasi area target. The X dan Y koordinat yang memberi kita pusat gravitasi untuk daerah tertentu dihitung dengan cara berikut. X C dikali G sama dengan sigma I besar I kecil dengan X besar dengan I kecil per sigma I kecil Y C kecil kali G sama dengan sigma L kali Y I per sigma I per I kecil. C dikali G sama dengan center of gravity. X koordinat untuk pusat gravitasi dihitung dengan mengambil X koordinat untuk setiap titik dan mengalihkannya dengan beban. Ini kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah beban. Prosedurnya sama digunakan untuk menghitung koordinat Y. Q sama dengan F per P kurang C.
adalah analisis titik impas. Analisis titik impas, teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang harus dijual hanya untuk menutupi biaya. Kemudian metode transportasi. Metode transportasi program linear adalah teknik yang berguna untuk memecahkan masalah lokasi tertentu. Itu dibahas secara rinci dalam suplemen untuk teks ini. Metode ini mengandalkan algoritma tertentu untuk mengkalkulasi dampak biaya dari penambahan situs lokasi potensial ke jaringan fasilitas yang ada. Misalnya, fasilitas jaringan yang ada dapat terdiri dari beberapa lokasi pengiriman dan penerimaan. Tugas kita mungkin mengevaluasi penambahan situs lokasi baru ke jaringan ini, baik situs penerimaan ataupun situs pengirim. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.